"Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Jack. Tidak akan pernah," ucap Rose. Kemudian dia melepaskan Jack dan seluruh penonton di bioskop pun menangis. Itu terjadi ketika Titanic dirilis pada tahun 1997. Oke, jujur saja, sangat sulit untuk gak menangis saat menonton adegan ini untuk yang ke-10, ke-20, dan ke-50 kalinya, hampir 30 tahun kemudian. Tapi apakah kisah cinta luar biasa ini benar-benar terjadi? Atau James Cameron hanya mengarangnya untuk menciptakan drama yang bagus? Meski sangat berat untuk menyampaikan ini, Jack dan Rose tidak pernah jatuh cinta di atas kapal Titanic yang asli. Memang benar ada nama J. Dawson di kapal mewah tersebut, tapi dia seorang awak kapal, dan nama depannya adalah Joseph. Inspirasi tokoh Rose dalam kehidupan nyata adalah seorang seniman Amerika bernama Beatrice Wood. James Cameron menemukan biografinya ketika sedang mengerjakan draft pertama naskah film ini dan memutuskan untuk memasukkan kecintaannya pada seni dan latar belakang keluarganya ke dalam cerita. Tapi bukan berarti film ini benar-benar melenceng dalam hal keakuratan sejarahnya. Kapal yang tidak bisa tenggelam itu berangkat dari Southampton, Inggris, menuju New York dan sedang berada di 644 km di selatan Newfoundland pada tanggal 14 April ketika para awak kapal melihat gunung es. Tabrakan dengan gunung es itu berlangsung selama 37 detik, persis seperti adegan dalam film. Ingatkah kamu dengan Thomas Andrews yang kemana-mana membawa buku catatan kecil dan pensil? Dialah perancang kapal itu. Andrews cukup berbakat dalam bidangnya dan telah menggarap banyak proyek yang sukses sebelum Titanic. Dia biasa ikut dalam pelayaran perdana kapal-kapal yang dia rancang untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dia ikut dalam kapal Titanic sebagai salah satu penumpang first class dan selalu membuat catatan. Setelah insiden menabrak gunung es, Andrews terlihat memeriksa bagian kapal yang terendam air bersama Kapten Smith. Berdasarkan prediksinya, Titanic akan tenggelam dalam waktu sekitar 2 jam. Salah satu awak kapal mengaku sempat melihat Thomas Andrews beberapa saat sebelum kapal tenggelam. Dia memilih tidak meninggalkan Titanic dan tidak mengenakan pelampungnya. Tidak ada yang melihatnya lagi setelah itu. Momen lain yang tak terlupakan dari film ini adalah seorang anak laki-laki yang bermain gasing di salah satu geladak kapal. Ini gambaran akurat dari foto asli yang diambil di atas kapal Titanic pada tanggal 11 April 1912. Orang dalam foto itu adalah penumpang first class, Frederick Spaden, dan putranya yang berusia 6 tahun, Douglas. Keluarga tersebut hendak pulang ke Amerika setelah melakukan perjalanan berkeliling Aljazair. Saat evakuasi penumpang dimulai, pengasuh Spaden mengatakan kepadanya mereka akan melihat bintang-bintang. Kabarnya, ia tidur nyenyak sepanjang drama tersebut dan terbangun dengan selamat di skoci keesokan paginya. Ayahnya juga selamat dari tenggelamnya kapal itu. Sayangnya, sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa Douglas 3 tahun kemudian. Salah satu wanita paling berkarisma di Titanic, baik di layar kaca maupun aslinya, dijuluki Molly Brown yang tak bisa ditenggelamkan untuk alasan yang bagus. Beberapa saksi mata ingat bahwa dia mencoba membujuk orang lain di skocinya untuk kembali dan menyelamatkan lebih banyak nyawa, seperti dalam adegan memilukan di film tersebut. Ketika Carpathia datang untuk menyelamatkan para penumpang Titanic yang selamat, Margaret Brown membantu para penyintas dari kelas bawah dan melibatkan rekan-rekannya sesama penumpang first class. Setelah mereka semua sampai di daratan, Brown membentuk komite para penyintas. Dia memberi penghargaan kepada kapten kapal Carpathia karena telah menyelamatkan begitu banyak orang dan sangat jengkel karena tidak diizinkan bersaksi dalam persidangan Titanic lantaran dia seorang wanita. Dalam film ini, kita nggak melihat asap di atas cerobong keempat kapal. Ini bukan kesalahan teknis. Titanic memilikinya hanya agar terlihat lebih mengesankan dan nggak benar-benar membutuhkan cerobong itu. Pada tahun 1911, setahun sebelum keberangkatan Titanic, kapal-kapal besar biasanya berlayar dengan 4 cerobong asap. Itu semua dibutuhkan untuk mengeluarkan panas dan asap dari ketel uap yang sangat besar. Titanic merupakan mahakarya teknik yang hanya membutuhkan 3 cerobong asap untuk bisa beroperasi. Jadi, cerobong asap keempat ditambahkan hanya sebagai penyeimbang. Mereka beranggapan publik akan kecewa jika hanya melihat 3 cerobong di kapal terbesar di sepanjang masa ini.
Film ini punya anggaran yang mengesankan sebesar 200 juta dolar, tapi itu pun tidak cukup untuk menutupi semua biaya yang mungkin dibutuhkan. Cameron tahu mereka harus menghemat dana, jadi mereka membangun replika kapal hanya pada bagian sisi kanan. Mereka memilih sisi ini untuk membuat segala sesuatunya terlihat lebih realistis. Angin di lokasi syuting umumnya bergerak dari utara ke selatan, jadi dengan asap yang keluar, kapal tersebut terlihat seperti benar-benar bergerak di lautan. Tapi kalau kamu ingat salah satu adegan pertama saat kapal Titanic berangkat dari Southampton dan orang-orang melambai-lambaikan tangan, kamu akan mengerti kenapa para kru kesulitan. Kapal yang sebenarnya berlabuh di sisi kirinya. Mereka menemukan solusi yang brilian dan memutar adegan itu secara horizontal agar terlihat nyata. Tulisan dan kancing pada kostum dibalik dan para aktor berjalan ke arah yang berlawanan agar semuanya bisa diubah saat pasca produksi. Salah satu adegan yang gak bisa kutonton tanpa meneteskan air mata adalah pasangan lansia yang saling berpegangan saat mereka tenggelam bersama Titanic. Pasangan yang menginspirasi adegan memilukan ini benar-benar ada. Dan mereka termasuk penumpang terkaya di kapal yang kabarnya gak bisa tenggelam itu. Mereka bernama Isidore dan Aida Strauss dan merupakan pemilik Macy's. Ketika berita tentang kecelakaan itu menyebar, mereka mengenakan jaket pelampung dan berlari ke geladak kapal bersama penumpang lainnya. Aida naik ke skoci, tapi Isidore menolak naik sebelum semua wanita dan anak-anak kecil naik ke sana. Aida tidak mau meninggalkan suaminya. Ia turun dari skoci dan menyerahkan mantel bulunya kepada pembantunya dan berkata dia tidak lagi membutuhkannya. Isidore memeluk Aida dan mereka tetap berada di anjungan kapal hingga ombak besar menyapu mereka berdua ke laut. Jadi adegan ranjang itu gak sepenuhnya akurat dan James Cameron kemudian mengakui dia melakukan perubahan sebagai sutradara. Kamu tahu orang yang minum dari botol di sebelah karakter utama saat kapal tenggelam? Namanya Charles Jugen dari Inggris. Dan dia bertanggung jawab atas 10 tukang roti, 2 pembuat permen, dan seorang tukang roti asal Wina. Dia memperkirakan akan mendapat bayaran besar dan menjadi salah satu awak kapal dengan bayaran tertinggi jika semuanya berjalan lancar. Pada malam terjadi benturan dengan gunung es. Jugen sedang tidak bertugas dan beristirahat di tempat tidurnya. Dia segera bangun dan menyuruh para tukang rotinya untuk mengantar roti ke skoci. Dia kemudian kembali ke kamarnya untuk minum. Begitu kembali ke geladak, dia membantu yang lain naik ke skoci yang disediakan untuknya. Tidak ada lagi ruang untuk Charles di dalam. Jadi dia pun akhirnya berada di bagian luar pagar kapal. Akhirnya, ketika Titanic tenggelam, dia berenang menjauh. Dan ketika matahari terbit kembali, dia menemukan salah satu skoci dan diselamatkan oleh Carpathia. Isi botol itu pasti membantunya bertahan hidup. Pria berpakaian rapi yang memutuskan tinggal di Titanic selamanya adalah pengusaha Amerika, Benjamin Guggenheim. Nama belakangnya mungkin terdengar gak asing, dan ya, dia memang berasal dari keluarga yang terkenal itu. Guggenheim bepergian dengan pelayannya, pasangannya, seorang penyanyi dari Prancis bernama Leontine, pembantunya, dan sopir mereka. Mereka semua menaiki Titanic dari Prancis saat kapal itu singgah sebentar usai meninggalkan Southampton. Ketika bencana melanda, Benjamin membantu para wanita naik ke skoci. Kabarnya, dia mengatakan mereka hanya akan berpisah sampai keesokan harinya. Dia yakin kapal itu akan segera diperbaiki. Setelah membantu banyak wanita dan anak-anak naik ke skoci, Guggenheim memilih untuk tidak memperebutkan kursi yang tersisa. Dia dan pelayannya kembali dari geladak ke kamar first class dan mengenakan pakaian terbaik mereka untuk mati layaknya pria terhormat.